Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf dengan ini kami mendadak acaranya. Kami mohon dari BPHP bisa menyampaikan fasilitasi pendampingan IPHPS perihal aplikasi SIPUH dan SIHBK dan SIPNBP perihal pembayaran PNBP dari HBK IPHPS. Monggo Pak Eris atau Bu yang BPHP untuk menyampaikan materi. Waktu kami sampaikan, monggo. Pak Eris. Ada kok di sampel. Oke. Itu aja Mas. Monggo Pak Eris. Materinya yang disampaikan. Sebentar Mas. Ini kalau materi jujur aja belum menyiapkan ya. Belum menyiapkan, tapi mungkin ini tujuannya, maksudnya tujuan kita diskusi ini apa gitu maksud saya itu, biar mungkin nanti ada yang kita bisa sampaikan atau gimana gitu Mas. Biar jelas. Ya, jadi ini kan rapat kaitannya fasilitasi IPHPS dalam rangka terkait pembayaran PSDH-nya. IPHPS ini kan ada rencana pembayaran PSDH dari produksi HBK, agro maupun HBK yang lain. Jadi ini awal rencana bagaimana caranya mereka untuk membayar PSDH. Itu Pak Eris. Oke Pak, berarti kan pertamanya itu pembayaran PS di Jawa Tengah dulu kayak gimana gitu Pak, maksudnya itu biar kita juga ada bayangan, misalnya perizinannya gitu kan Pak, mulai apakah HKM ataukah bentuknya HD ataukah bentuknya IPHPS saja ataukah bentuknya seperti apa gitu Pak. Karena dari Jakarta sendiri kan kemarin sih sudah ada penjelasannya gitu. Kalau misalnya HKM maka larinya kemana seperti itu. Mungkin ada gambaran dulu PS di Jawa Tengah seperti apa Pak? Gambarannya gitu. Apakah terus nanti produknya apakah HHBK aja ataukah HHB ada kayu juga gitu kan, seperti itu. Biar nanti kita bisa ngasih inilah sedikit gambaran gitu Pak. Gimana nanti PUH dan PNBP-nya gitu. Halo? Ya. Ya Mas. Halo Mas. Halo. Aduh. Gimana Pak? Ada yang perlu dibantu Pak? Halo.
Ada suaranya, Pak? Suaranya muncul, G. Sudah masuk. Oke. Enggak, mungkin tadi sebelum kami ada ini, mungkin kami bisa diberi gambaran dulu gitu, Pak. Bagaimana kondisi perhutanan sosial di Jawa Tengah? Maksudnya izinnya apa saja, terus kemudian pemegang apakah dia terdiri dari koperasi atau KTH atau seperti apa gitu, biar nanti juga kita ada, karena ada perbedaannya nanti, ada perbedaan untuk apa namanya di SIPNBP-nya kalau dia bentuknya misalnya KTH atau koperasi atau HKM atau HD kayak gitu, Pak. Oh, gitu. Mungkin kami bisa diberi gambaran dulu gitu secara umum Jawa Tengah itu seperti apa PS-nya. Itu dulu, Pak, mungkin. Terima kasih. Oke. Ini sambil nunggu Pak Sarip ya. Monggo Pak Sarip, dikasih penjelasan Pak Sarip. Pak Sarip, ini Pak Eris minta penjelasan dulu. Ya, makasih Pak Eris, Pak Srianto. Jadi kalau di Jawa Tengah, bentuknya banyak yang kelompok tani hutan. Halo? Ya, terus masuk. Putus-putus terus. Ini sebenarnya mereka ingin mengendaki pendampingan aja untuk aplikasi. Kalau untuk SK-nya kebanyakan kelompok tani hutan kalau di Jawa Tengah itu. Jadi mereka yang tadinya LMDH dulu, sekarang kelompok tani hutan di SK-nya itu. Gitu Pak Eris. Atau mungkin kami mendampingi mereka berdasarkan aplikasi. Halo? Tadi Mas Dwi juga ada ya? Jadi kalau dari SK-nya mereka kelompok tani hutan. Banyakan. Semua malah ya. Atau mungkin ini sementara saja, karena ini awal, mungkin yang disampaikan materi tata caranya dulu aja. Mereka untuk masuk ke aplikasi mereka sendiri mungkin sambil bertahap nanti. Ini intinya materi tata cara saja dulu. Jadi kalau mereka langsung praktek, barangkali belum bisa langsung. Jadi untuk sementara ya tata cara dulu aja. Mulai dari halo Mas Dwi, ini tadi juga mau masuk juga. Pak Dwi? Belum masuk, belum ada. Belum masuk. Ini yang sudah Pak Eris, Pak Aditya, Bu Wati, Bu Dewi atau Mbak Dewi ya? Bu Neni sama Bu Rosian Tosasi. Pak Rasianto. Pak itu ya. Pak apa Ibu? Kepala seksi Pak Sri. Oh gitu ya. Pak Rasianto Sasi. Ya, Pak Rasianto Sasi. Pak, karena belum kenal. Iya. Itu monggo dilanjut aja. Ya, Pak Eres mungkin, gitu, Pak Eres. Ya, sedikit Mas. Maksud saya tadi menanyakan di Jawa Tengah itu, maksud seperti ini. Kan kalau di PS itu ada namanya IPHPS gitu kan. Ada misalnya IPHPS itu kan ada yang dia bentuk pemegang izinnya ada LMDH, ada kelompok tani, seperti itu kan. Ada juga mungkin yang dia misalnya kemitraan kulin kakak gitu kan. Nah, kalau yang kemitraan kulin kakak gitu seperti itu kan wajib bayar segala macamnya itu adalah perum perhutani gitu. Jadi itu kita kesampingkan dulu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia IPHPS, kemudian pemegang izinnya adalah LMDH, nah nanti dia masuk daftarnya kan sebagai hutan desa gitu kan. Masuk slotnya ke IUPHK HD, hutan desa. Tapi kalau dia kelompok tani, nanti masuk slotnya dia daftarnya di
ke IUPHK HKM kayak gitu. Sesuai surat Jakarta itu loh Mas. Sesuai Ya, surat di Jakarta SK gitu kan. IPAPS-nya ya. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Kalau mungkin untuk materi sekarang mungkin yang disampaikan tata caranya dulu aja tata gitu. caranya ya. Iya. Oke, berarti kalau itu ada SIHBK, ada SIPNBP, sama SIPUH ya, 3. 3 ya. 3. Kalau SIHBK, Aku ada materinya di sini, Pak. kamu mau ngasih kan? Kamu mau ngasih materinya? Ada sini gimana? Aku nggak ngerti. Masalahnya aja. Yang ini tadi dikirim aja. Tampilannya tadi itu kan. Kondisi. Bantuin ya. Oke Pak, untuk pertama mungkin materi SIHBK akan dibawakan oleh saudari Rosa. Mungkin materinya bisa di-share di link Zoom-nya. Silakan pada Rosa dipersilakan untuk memberikan materi SIHBK. Kalau mau nge-share linknya, kalau mau share materi itu gimana sih? Share screen. Share screen. Oh, ini. Jadi materinya Ini. sudah terbuka? Udah. Ini. Enggak, udah dibuka. Oh, dari sini. Diklik enggak, diklik 2 kali dulu. Share screen mana? Nggak ada, Mas. Coba deh. Oh, ini. Share. Oh, gitu. Oh, bisa kayak bukan aku. Yang ini. Ya. Assalamualaikum. Udah nih, mulai aja. Iya Pak, Bu, kami tunggu Bu. Kami tunggu, sudah kami tampilkan di LCD. Oke, langsung les saja ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Nah, di sini saya mau berbagi materi belajar bareng-bareng aja Pak tentang si HHBK. Nah, kebetulan di sini ada bukletnya. Untuk si HHBK sendiri itu adalah sistem informasi hasil hutan bukan kayu. Nah, di sini kenapa ada latar belakang, kenapa adanya HBK. Nah, Indonesia kan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, biasa disebut mega biodiversity country. Tapi ternyata hasil sumber daya hutan tersebut hanya 10% yang menghasilkan kayu dan 90% menghasilkan hasil hutan bukan kayu. Tapi sampai saat ini potensi hasil hutan bukan kayu tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu arah kebijakan dan strategi pengembangannya. Nah, salah satu strategi optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu adalah pembangunan sistem informasi hasil hutan bukan kayu atau si HHBK. Dengan sistem aplikasi terkait, pemetaan potensi HHBK, perizinan, perencanaan, laporan produksi, pemasaran, dan promosi sudah terangkum dalam satu sistem. Nah, sistem ini diharapkan menjadi acuan bagi kalangan pemerintah maupun non-pemerintah dalam mengembangkan hasil hutan bukan kayu di daerahnya masing-masing.
Untuk si HHBK sendiri dapat diakses pada alamat www.hhbk.menlhk.net. Nah, dalam sistem informasi hasil hutan bukan kayu ada 3 segmen, yaitu segmen praproduksi, segmen produksi, dan segmen pasca produksi. Untuk segmen praproduksi terdiri atas 3 aplikasi. Yang pertama, aplikasi pelaporan potensi dan distribusi hasil hutan bukan kayu yang diwajibkan kepada KPH, yaitu Perum Perhutani dan KPH non-Perum Perhutani. Yang kedua, aplikasi perizinan, baik izin yang baru ataupun perpanjangan. Aplikasi perizinan meliputi aplikasi perizinan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan aplikasi perizinan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Aplikasi perizinan ini dioperasikan oleh pemohon PTSP Provinsi dan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan. Jadi sepertinya untuk Dinas Provinsi sendiri punya admin untuk si HHBK-nya. Nah, yang ketiga, aplikasi pelaporan perencanaan produksi atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Aplikasi ini dioperasikan oleh semua KPH dan pemegang izinnya. Untuk segmen produksi terdiri atas 2 aplikasi, yaitu aplikasi buku ukur, merupakan aplikasi pencatatan hasil perhitungan atau pengukuran atas hasil pemanenan HHBK pada KPH dan pemegang izin. Dan yang kedua, aplikasi laporan produksi, yaitu aplikasi pencatatan volume, jumlah, berat yang siap dibayar PNBP-nya, atau volume, jumlah, berat yang siap dilaporkan akan mengurangi volume jumlah, berat yang tersimpan dalam aplikasi buku ukur. Untuk segmen pasca produksi terdiri atas 1 aplikasi, berupa aplikasi promosi hasil hutan bukan kayu dan produk olahan HHBK. Melalui aplikasi ini, KPH ataupun pemegang izin dapat mempromosikan produk HHBK yang dihasilkan. Nah, sekarang siapa saja yang menjadi user si HHBK? User si HHBK terbagi atas 2 bagian. Yang pertama instansi pemerintah, dan yang kedua instansi swasta. Untuk Bu, itu bisa digedekan nggak, Bu, anunya, tampilannya, Bu? Kenapa, Pak? Biar agak gede, biar agak kelihatan digedekan, coba. Oh, gitu. Nah, iya. Terlalu kecil nggak kelihatan katanya. Gedein itu kontrol apa ya? Kontrol atau di zoom in zoom out aja, pakai mouse sekarang, dikontrol, zoom itu. Nggak bisa tahu, Nah, yang itu. kayak PPT hasilnya. Itu kontrol apa ya? Ya udah, makasih, itu udah kelihatan tuh. Oh, udah kelihatan ya, Pak? Oh, oke. Maaf, Pak, kasih newbie. Nah, yang tadi user HHBK itu ada 2, dari instansi pemerintah dan instansi non-pemerintah. Untuk instansi pemerintah dibagi menjadi 2 lagi, menjadi instansi pemerintah non-pengelola, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Provinsi, dan BPHP. Untuk instansi pemerintah sebagai pengelola, yaitu KPH dan Perum Perhutani. Untuk instansi swasta yang mengelola, bisa menjadi user si HHBK setelah mendapat izin dari pusat. Di sini ada cara-cara bagaimana menjadi user si HHBK. Untuk instansi pemerintah non-pengelola, mendapatkan username dan password dari admin yang ditandatangani oleh Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi. Untuk instansi pemerintah sebagai pengelola, seperti KPH dan Perum Perhutani, serta instansi swasta yang mengelola HHBK, dapat melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi izinnya. Kedua, mengisi form pendaftaran, termasuk menugaskan KTP dan surat tugas pimpinan untuk operatornya. Yang ketiga, mengisi username dan password yang diinginkan. Yang keempat, data KTP dan surat tugas telah diverifikasi oleh admin, dan setelah itu, admin telah mengaktifasi username dan password yang diinginkan. Di sini ada peta penyebaran hasil hutan bukan kayu. Yang sebelah kiri itu tampilan si HHBK-nya ya, Pak. Nah, di sini ada peta penyebaran HHBK, tapi ini berbasisnya KPH. Baik KPH Perhutani maupun non-Perum Perhutani. Untuk yang berbasis swasta masih belum bisa ditampilkan. Untuk peta penyebaran HHBK, tujuannya 1. Penentuan HHBK unggulan, baik unggulan nasional maupun unggulan provinsi. Yang kedua, data awal bagi investor untuk menentukan komoditas HHBK dan lokasi investasi. Yang ketiga, data awal perencanaan pengembangan HHBK oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun oleh Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan. Dan yang terakhir,
data awal pengawasan pemanfaatan HHBK oleh dinas provinsi yang membidangi kehutanan atau balai pengelolaan hutan produksi di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, ini salah satu contoh form pendaftarannya. Pemohon melaksanakan pendaftaran melalui sistem OSS dan mengajukan permohonan izin yang ditunjukkan kepada gubernur melalui lembaga OSS dengan tembusan dinas provinsi. Kelengkapan permohonannya ada persyaratan teknis seperti surat pemohon yang diajukan kepada gubernur melalui lembaga OSS, lokasi dan luasan areal yang dimohon dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:5.000 sampai dengan skala 1:50.000, izin lingkungan yang belum berlaku efektif, pertimbangan teknis Direktur Jenderal, proposal teknis, fakta integritas, surat pernyataan tidak menguasai atau memiliki atas tegakan hasil kegiatan rehabilitasi, khusus untuk tanaman hasil rehabilitasi, hasil telahan areal hutan tanaman hasil rehabilitasi dari Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung atau UPT-nya terkait lokasi dan potensi tegakan. Dan yang kedua, pernyataan komitmen yang terdiri dari penyusunan AMDAL, UKL atau UPL, pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis, batas areal yang dimohon, dan iuran IUP HHBK, HA, atau HT. Permohonan sampaikan melalui OSS, yaitu si HHBK. Jadi nanti di si HHBK-nya sudah ada semua, tinggal di-upload saja. Ini aplikasi monitoring permohonan IUP HHBK. Aplikasi monitoring permohonan IUP HHBK bertujuan untuk mengunggah data-data yang diperlukan pada tahap selanjutnya, memonitor proses permohonan IUP HHBK sampai terbitnya SK IUP HHBK. Tahapan prosesnya sebagai berikut. NIB, permohonan IUP HHBK plus pernyataan komitmen, kemudian telahan plus arahan perbaikan 2 kali, hasil perbaikan, notifikasi ditolak atau diterima, jika diterima, izin usaha dengan komitmen, surat perintah pemenuhan komitmen, pemenuhan syarat komitmen, pengawasan pemenuhan komitmen, dan notifikasi ditolak atau diterima kembali. Jika diterima, izin usaha definitif, SK pemberian IUP HHBK definitif oleh gubernur. Permohonan yang telah mendapatkan SK pemberian IUP HHBK definitif sudah resmi menjadi user si HHBK tanpa melalui pendaftaran dalam si HHBK. Berikut contoh aplikasi permohonan IP HHBK. Kurang lebih sama seperti yang tadi, Pak. Aplikasi monitoringnya juga sama. Kemudian ini ada yang dapat memiliki user si HHBK, ada yang dari KPH, IUP HHK, IUP HHBK, dan perumput hutani. Di dalam aplikasi si HHBK terdapat aplikasi master. Di aplikasi master ini yang pertama harus diisi di si HHBK. Yang pertama, aplikasi master perencanaan pemanfaatan HHBK. Perencanaan pemanfaatan HHBK khusus untuk KPH, perumput hutani, IUP HHK, UP HHBK, HKM, dan HD dimulai dengan penataan areal kerja berbasis distrik atau kecamatan atau RPH yang dibagi dalam beberapa petak sesuai rencana kerja. Berdasarkan penataan areal kerja dan hasil inventarisasi disusun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendeknya. Dokumen rencana jangka panjang. Halo Mbak Nini. Halo Mbak Nini. Halo Mbak Nini. Mbak Nini. Halo. Iya, halo. Siapa ya? Pemateri siapa tadi nih? Barosa. Iya, Pak. Barosa colong pelan-pelan dari yang tadi klik pertama tadi. Yang klik pertama tadi apa? Perencanaan, terus apa lagi? Itu pelan-pelan Mbak, coba. Oh gitu. Oh iya, Pak. Yang di awal tadi si HBK yang diklik pertama apanya?
Ya. Jadi, Halo? iya Pak. Nanti pertama buka aplikasi si HHBK-nya. Ya, si ABK masuk. Setelah masuk, nanti di si HHBK, Terus? nanti di si HHBK ada masuk sistem. Sistem, Masuk sistemnya nanti diklik. Nanti di situ ada pendaftaran dan login. Kalau sudah ada usernya, bisa langsung login. Pendaftaran, login. Kalau sudah memiliki Kalau belum usernya, Pak. user ID? Ya. Belum. Ya, kalau belum, Daftar dulu ya. ya, situ kan ada pendaftaran. Nah, klik daftar Nanti usernya. pendaftaran online. Iya, Pak. Nah, nanti di situ Bapak pilih izinnya apa? Izinnya apa? Izin IPHPS. IPHPS dari kelompok apa, Mas? Kelompok tani hutan. Maksudnya HKM atau hutan desa, Mbak? Itu masuknya kemana, Pak? HKM ya? Ini kelompok apa? Izin hutan desa ya, Mas? Mas? Ini apa? IPHPS-nya apa? Hutan apa IPHPS-nya itu tadi kan dua macam itu, LMDH atau jenengan dari desa, dari desa Mbak. Oh ya, nah kalau misalnya hutan Yang desa, kelompok tani hutan. Nah nanti di form Jadi isiannya maksudnya itu, nanti di situ ada jenis izinnya, di form Pak. isian. Oke, jenis izinnya. Ya, nanti Bapak klik jenis izinnya apa, kemudian klik pilih. Nanti ada tata caranya kok, Pak. Setelah saya ngasih ini, nanti ada satu materi lagi, itu tata cara teknis pendaftarannya. Oh iya, oke lah kalau gitu, kalau ada tata caranya ada, alhamdulillah. Saya tunggu, Mbak. Yang mau monggo lanjut, Mbak. Iya, Pak. Ya, oke, lanjut. Ya, Pak. Yuk, ya. Ntar bingung lagi. Nah, di sini lanjut ya yang tadi. Untuk dokumen rencana jangka panjang untuk IUPHHK dan sebagainya kan dalam bentuk RKU. Dokumen rencana jangka panjang untuk KPH dalam bentuk RPHJP dan dokumen rencana jangka panjang untuk KPH Perum Perhutani dalam bentuk RPKH. Itu semuanya diinput di si HHBK-nya. Dokumen rencana jangka pendeknya juga diinput sama khusus untuk RKU IUPHHBK dan RKT IUPHHBK, proses pengusulan dan persetujuan atau pengesahan melalui si HHBK. Khusus untuk IPHHBK tidak perlu dokumen perencanaan, cukup mencantumkan target dalam SK-nya. Nah, di sini ada aplikasi buku ukur dalam si HHBK. Aplikasi buku ukur merupakan hasil pencatatan hasil pengukuran volume atau perhitungan jumlah atau perhitungan berat setelah HHBK dipanen dan ditimbun pada tempat penimbunan. Dalam aplikasi si HHBK, pembuatan buku ukur dilakukan dengan terlebih dahulu menginput legalitas produksi seperti efek dan menginput lokasi produksi dan tempat penimbunan. Diprint dan ditandatangani pada unit PHPL yang melaksanakan pengukuran volume atau perhitungan jumlah atau perhitungan berat setelah HHBK. Selanjutnya ada aplikasi laporan produksi. Aplikasi laporan produksi merupakan aplikasi pencatatan hasil pencatatan, hasil pengukuran volume, perhitungan jumlah, perhitungan berat HHBK yang akan dibayarkan PNBP-nya. Data pengukuran volume atau perhitungan jumlah atau perhitungan berat akan menjadi pengurang hasil pengukuran volume atau perhitungan jumlah atau perhitungan berat HHBK yang terdapat dalam buku ukur.
Pelaku usaha HHBK setelah menginput data produksi yang akan dibayarkan PNBP-nya, otomatis akan mendapatkan jumlah kewajiban PSDH-nya. Hasil input laporan produksi HHBK dapat di-print out dan ditandatangani oleh Ganis PHPL yang melaksanakan pengukuran volume atau perhitungan jumlah atau perhitungan berat setelah HHBK. Dan di sini ada aplikasi promosi HHBK dan produk HHBK. Jadi setelah memiliki user HHBK, pemilik user bisa mengirimkan foto-foto atau video hasil hutan bukan kayunya untuk ajang promosi. Nah, ini sekilas tentang si HHBK-nya. Dan selanjutnya, share. Yang ke-share udah laporan belum? Nah, selanjutnya, ini untuk yang tadi Pak, lebih teknisnya. Nah, ini untuk si HHBK bisa diakses di sini, hhbk.menlhk.net. Di sini halaman pertama si HHBK. Bu Rosa minta tolong dibesar lagi kayak tadi ya, biar kelihatan. Terima kasih. Ya. Suaranya di-unmute, Mbak. Oh iya, Pak. Nah, di sini. Ini pendaftaran user. Untuk pendaftaran user, jika telah memiliki di si PNBP itu tidak perlu daftar lagi di si HHBK-nya. Jadi langsung login menggunakan user di si PNBP-nya. Nah, ini tata cara pendaftaran user melalui si PNBP. Masuk dulu, kemudian pilih daftar atau membuat akun. Kemudian setelah itu nanti pilih jenis izinnya. Jenis izinnya apa, diklik, kemudian pilih OK. Setelah OK, nanti ada muncul pop-up tahap kedua, persetujuan pernyataan. Klik setuju. Dibaca dulu, nanti yang pertama apa, yang kedua apa, kemudian klik setuju. Selanjutnya nanti ada form registrasi calon user. Ini diisi semua, dari nama lengkap, alamat, NPWP, email, sampai ke login name dan password yang akan digunakan saat menjadi user. Nanti untuk login name dan password itu dari user sendiri. Admin yang dari Jakarta hanya meng-ACC saja. Setelah itu login di si PNBP. Ini contoh di si PNBP. Nah, kemudian muncul di sini nama kelompoknya apa, diisi semua. Setelah diisi semua, klik verifikasi. Kemudian akan muncul seperti ini.
Nah, selanjutnya nanti langsung masuk ke si HHBK. Di si HHBK sama langsung jika telah memiliki user di si PNBP langsung login saja di user si HHBK-nya. Dan ini tampilan pertama si HHBK. Yang pertama dilakukan adalah mengisi data master. Sebelum aplikasi ataupun laporan monitoring, data masternya harus diisi semua. Data masternya diklik, kemudian nanti keluar. Di sini diisi juga semuanya, nama kelompok taninya. Nama kelompok taninya kan sudah terdaftar. Nah, nanti tinggal diisi alamatnya, kota, kode pos. Jika ada yang berubah, itu bisa diupdate. Nanti setelah diisi semua, kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, klik data loka. Di sini belum ada yang diinput data lokanya, jadi klik data loka. Setelah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian ini diisi semua dan disimpan. Untuk fungsi hutan, pilih HP atau HL atau APL. Luasnya diisi sesuai SK, harus sama dengan SK yang telah diupload sebelumnya. Jenis HHBK diisi sesuai dengan jenis HHBK yang ada di SK. Jumlah diisi sesuai dengan jumlah tonase, dan setelah semuanya diisi dan disimpan, kemudian klik keluar. Nah, ini contohnya. Di ketik kabupaten dan provinsi itu nanti sudah ada di sananya, Pak. Tinggal diklik saja. Untuk kawasan fungsi hutannya diisi, dipilih maunya apa, luasnya diketik, jenis HHBK diketik, satuan dan jumlah batangnya juga. Nanti setelah disimpan, muncul seperti ini. Kemudian untuk tempat penampungannya juga sama, wajib diisi nama dan alamat serta kecamatan, kemudian disimpan. Ini untuk bujur dan lintangnya juga diisi. Contohnya seperti ini. Nah, nanti diisi semua, kalau sudah diisi akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah diisi semua, jika data master sudah diisi semua dan akan membayar PNBP, langsung ke aplikasi buku ukurnya. Jadi sebelum ke aplikasi buku ukur, harus diisi semua yang terdapat di data master. Pengisian aplikasi buku ukur jika akan membayarkan PNBP HHBK yang akan dibayar. Nah, nanti buka aplikasi buku ukur. Di sini mudah, Pak, tinggal pilih bulan, input nomor buku ukur. Untuk nomor buku ukur sendiri disesuaikan dengan format masing-masing, tidak ada format bakunya. Kemudian isi legalitas izin dengan mengklik tanda loop. Isi tempat penampungan dengan mengklik tanda loop juga. Isi manual ganis PHPL dengan nama dan register. Nama ganis hanya diinput pada saat pertama kali buat buku ukur. Sedangkan pembuatan buku ukur berikutnya tinggal dipilih. Kemudian simpan. Setelah disimpan, klik detail belum diinput. Jadi fungsi penguploadan semua SK dan rencana di awal itu untuk memudahkan dalam pengisian buku ukurnya, Pak. Jadi saat pengisian buku ukur tidak perlu menginput ulang atau rencana tahunannya. Nah, setelah diklik simpan, nanti muncul seperti ini. Dan di sebelah kanannya ada detail belum diinput. Nanti klik detail belum diinput. Setelah diklik akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Nah, nanti tinggal diklik saja rotan manau, satuannya batang, targetnya 20.
kemudian pilih simpan. Nah, setelah pilih simpan, nanti akan muncul lagi seperti ini. Sisa target atau kuotanya 20, untuk buku ukurnya kan masih 0. Jadi nggak bisa, misalnya Bapak nginput awalnya 20, tapi mau yang akan dibayar PNBP-nya 25, itu nggak bisa. Jadi harus sesuai target atau kuota yang telah diinput sebelumnya. Nah, di sini isi dengan jumlah yang akan dibuku ukurkan atau yang akan dibayarkan PNBP-nya. Setelah diisi, klik simpan, kemudian keluar. Nah, kemudian nanti muncul seperti ini. Kalau sudah disimpan, bisa diklik nomor 01 untuk melihat buku ukur dan mencetaknya. Ini nomor buku ukurnya. Kalau misalnya ada KPH yang nomor buku ukurnya nomor 01 garing KPH Perumpun Hutani mana gitu. Nah, itu yang diklik. Nanti setelah itu akan muncul ini hasil yang bisa di print out. Setelah selesai, nanti ini hasilnya di print out dan ditandatangani oleh Ganis PHPL-nya. Setelah aplikasi buku ukur selesai, masuk ke aplikasi laporan produksi. Aplikasi laporan produksi pun sama, dibaca, kemudian diisi, pilih bulan, tanggalnya, nomornya di-create langsung oleh sistem, nomor di aplikasi laporan produksi ini sama dengan nomor yang ada di laporan aplikasi buku ukur. Kemudian tempat pengumpulannya di-search dengan mengklik loop, lalu klik link warna biru, klik link nama Ganis, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Ini sudah otomatis terisi by sistemnya. Nah, kemudian klik dan upload foto objek yang akan di-LP-kan, yang akan dibuat laporan produksinya. Difoto, kemudian di-upload. Dipilih fotonya, kemudian klik upload. Nah, setelah itu, sama ada detail belum di-input juga. Nanti klik detail belum di-input, kemudian klik mana yang akan dibuat LP-nya. Contoh di sini Rotan Manau. Rotan Manau diklik, kemudian pilih simpan. Nah, kemudian bisa nanti keluar ini order billing. Nah, nanti Bapak klik order billing-nya. Jika sudah mengklik klik order billing, nanti keluar ada ini, cetak NTPN-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk aplikasi si HHBK selesai dan masuk ke aplikasi si PNBP. Seperti itu, Pak. Untuk aplikasi si HHBK cukup sampai di sini proses tahapannya. Kalau sudah muncul cek NTPN seperti ini, nanti masuk ke aplikasi si PNBP. Nanti di aplikasi si PNBP ada yang data yang harus ditarik di sana, kemudian dibayarkan dulu PNBP-nya. Setelah PNBP dibayarkan, nanti keluar kode telah dibayarkan di si PNBP, kemudian masuk ke aplikasi SIPUH. Jadi untuk HHBK ini ada 3 aplikasi. Seperti itu, Pak. Cukup atau masih bingung? Sama-sama bingung. Ini satu contoh, Mbak. Mungkin gini, Pak. Kami perlu untuk dicontohkan aja, mungkin barangkali satu, ini dari kelompok tani hutan,
kan masuknya hutan kemasyarakatan. Jadi nanti langkah-langkahnya yang tadi daftar, terus apalagi mungkin lebih di garis besarnya dulu aja, diringkas gitu. Mungkin dari awal harus klik ini gitu aja. Ini yang bersangkutan biar sambil mengikuti gitu, sambil praktek mungkin. Mungkin itu Bu Rosa. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi yang pertama mohon maaf sebelumnya nggak bisa praktek karena untuk si HHBK ini nggak ada akun dummy seperti SIPU. Jadi kalau memang sudah mengklik ya otomatis nggak bisa diotak-atik lagi. Tapi kalau untuk contoh tahap-tahapannya, yang pertama harus punya usernya dulu, harus punya adminnya dulu di si HHBK-nya. Kalau memang sudah punya admin di si HHBK, sudah Kami punya belum ada yang punya, ada yang punya. Mau coba daftar. Nah, kalau coba daftar sama seperti yang tadi Pak. Jadi buka si HHBK-nya, kemudian klik masuk sistem, kemudian HKM. Nanti di masuk sistem pilih mendaftar user. Bisa nge-share ini nggak? Iya, halo. Mbak Rosa, Iya. ini kan kita masuknya di surat ini, surat tanggal 15 Juni 2020 ini kita masuk di poin 4C. Kelompok tani hutan KTH dipersamakan dengan hutan kemasyarakatan HKM sehingga pendaftaran online melalui SIPU. Benar? Ya. HKM ada HHBK ya? Iya, Pak. Berarti SIPU langsung ya? Ya, untuk HKM SIPU ke Mas Eris ya, Pak. Mas Eris. Mungkin ini ya Pak, sesuai surat apa S111 ya, S11 2020 tentang pelaksanaan pelaporan dan pembayaran PSDH. Pemanfaatan HHBK pada IPHPS. Betul Mas Eris, S11 garing Jasling HHBK. Ya. Oke. Ya. Berdasarkan itu untuk IPHPS itu kan pertama kita dikelompokkan dulu berdasarkan pemegang izinnya siapa. Apakah dia kelompok tani ataukah dia lembaga desa. Oke. Nah, untuk kelompok tani kelompok tani hutan Mas Eris. Tani hutan. Oke, kalau untuk kelompok tani hutan. Ya, kelompok tani hutan. Oke, dia dipersamakan nanti dengan HKM. Dengan HKM. Nah, pertama-tama HKM, berarti kita daftar SIPU. Pertama-tama kita daftar SIPU. Untuk daftar SIPU-nya SIPU-nya kayak SIPU yang kayu itu ya Mas Eris? Iya, sama. Untuk SIPU-nya perlu ini enggak, Pak? Perlu kita ini kan nggak SIPU-nya? Ya kita belum pernah daftar sama sekali loh. Ini nama 00, bukan 0 lagi, min 0 kok Mas Eris. Oke. Di share screen. Coba share screen. Saya coba tampilkan ya. Bisa nggak kira-kira saya coba sini untuk kalau mau daftar SIPU itu seperti apa ya? Sebentar. Oke, siap. Nggak apa-apa. Ayo Mas, lihat Mas. Silakan Bu Rosa tutup dulu share screen-nya biar Mas Eris yang gantian. Ya, atas merah. Aku yang share. Enggak. Ya. Oke, screen. Share. Kalau itu insya Allah aku bisa. Oke. Sudah Pak ya? Sudah tampilannya ada belum Pak di sana? Tampilannya sudah ada Pak? Baru tampil desktopnya Mas, belum filenya. Nah, pertama-tama kita buka ininya dulu, apa namanya? Kita buka browsernya. Pakainya Mozilla ya, diutamakan pakai Mozilla. Kemudian kita masuk ke SIPU.
Mozilla pakai Mozilla, Mozilla nih ini ngomongnya kok. Diutamakan pakai Mozilla Firefox. Bening kini mau ngomongin Mozilla kok. Kenapa? Alah, itu Pak siapa sih namanya? Aku lupa. Sudah, Pak? Namanya Pak Sapardi. Pak Sapardi. Sudah? Kalau sudah, di halaman depan situ itu ada daftar online. Kita klik daftar online-nya. Nah, di sini kita isinya nama perusahaan atau nama perorangannya kita isi sesuai dengan apa namanya data yang dimiliki. Misalnya nama kelompok taninya apa, Pak? Misalnya sembarangan aja ya. Nama perusahaannya KTH Maju Terus gitu. Kemudian nama pemohonnya siapa? Nama pemohon ini misalnya nama operatornya. Misalnya nama operatornya si Asep gitu, Pak. Kemudian jabatannya apa? Misalnya dia sebagai operator atau misalnya sebagai ketua KTH-nya. Kemudian nomor KTP-nya kita isikan sesuai dengan nomor KTP yang dimilikinya. Nah, kemudian di sini kalau KTH itu ada NPWP nggak, Mas? Ada yang jawab. Pak, halo? Kalau KTH ada NPWP-nya nggak? Harusnya. Ada ya? Ada. Kalau ada, nah nanti yang diupload itu adalah izin yang dipunyanya bersama dengan scan dari NPWP-nya. Dibikin satu file format PDF gitu kan. Misalnya saya sembarangan aja dulu ya. Yang penting format PDF, kemudian kalau sudah kita upload. Oh, dari kantor udah dikasih tahu. Bentar Pak, ini kebetulan internetnya lemot Pak. Oh ya. Yang di ruangan apa bisa mengikuti yang sudah mau praktek itu? Pak Sapardi atau Pak Sarip bisa melaporkan mungkin apakah peserta bisa mengikuti langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Eris untuk pendaftaran SIPUH. SIPUH. Nah, nanti kalau sudah daftar, nanti ada keterangan seperti ini. Oke saja. Kemudian nanti akan muncul halaman berikutnya, di mana kita akan mengisi data-datanya. Nah, di sini. Di sini kalau sudah sini, kita setuju aja.
Nah, sebentar Pak. Oke, kalau sudah, nanti kita isi aja di sini. Provinsinya mana? Jawa Tengah. Kemudian jenisnya apa? Misalnya tadi mode apa bentuknya kelompok tani. Kita isi dengan di sininya HKM. Bentar Pak, ini internetnya kebetulan lagi ini. Kabupatennya misalnya Kabupaten Banyumas. Nah, ini yang menerbitkan izinnya siapa gitu kan? IPHPS itu misalnya menteri ya kan. Kalau sudah, nanti nomor SK-nya diisi di sini. Misalnya, kemudian tanggal SK-nya tanggal berapa? Kemudian berlakunya kapan? Kemudian sampainya kapan? Misalnya, ini data-data ini sesuai dengan diisi dengan SK-nya ya. Kemudian alamatnya di mana? Nah, ini misalnya kotanya Banyumas. Kode posnya misalnya 10.000. Nah, NPWP-nya diisi dengan data-data NPWP yang dimiliki oleh KTH-nya itu. Sesuai dengan yang di-upload tadi. Nomor HP-nya. Kemudian, alamat email ini penting, Pak. Alamat email ini alamat email yang aktif ya, karena nanti hak akses akan diberikan melalui alamat email ini. Jadi jangan pakai alamat email yang tidak pernah dibuka gitu kan, atau yang sudah nggak tahu masih aktif atau enggaknya gitu. Kemudian jangan lupa luasnya, luas area kerjanya berapa. Kalau sudah, kemudian kita cek lagi, kalau semua sudah terisi, kemudian kita simpan. Oke, nah nanti kalau sudah daftar, kami dari balai, operator balai akan melakukan verifikasi terhadap pendaftaran itu. Kalau sudah sesuai, nanti kita akan balai akan mengapprove dan selanjutnya akan di-approve oleh Jakarta. Kalau Jakarta sudah mengapprove, selanjutnya akan dikirimkan hak aksesnya melalui email yang di-entry tadi. Nah, jadi untuk nanti produknya itu apa ya? Produksi dari IPHPS-nya apa saja? Apakah kayu dan non kayu ataukah hanya non kayu saja?
Gimana Pak? Kalau misalnya itu kayu putih yang dihitung apanya? Daunnya Oh, apa? kalau Putihnya? kayu putih berarti kan hasil hutan HHBK ya Pak ya? Ya. Nah, ini sama aja sebenarnya. Nanti masuknya ke sini, nanti ketika sudah dapat hak akses, nanti login seperti biasa dimasukkan ke sini. Nah, nanti kalau sudah, tinggal mengisi parameter dan lain-lainnya. Kalau misalnya sudah punya hak akses di SIPU, artinya kan HKM itu, kelompok tani itu sudah terdaftar di SIPU. Selanjutnya tinggal daftar di SIPNBP. SIPNBP, nanti buka hak akses SIPNBP, kemudian di sini ada daftar atau membuat akun. Nah, nanti di sini pilih sesuai dengan ininya, rule yang disampaikan di awal. Kalau dia kelompok tani hutan mendaftarnya sebagai IUPHKM, kalau dia LMDH, dia mendaftar sebagai IUPHKHD. Nah, tadi kelompok tani HKM, kita pilih di sini sebagai HKM. Langsung kita setuju aja. Nah, nanti isi di sini, isi datanya. Yang harus disiapkan di SIPNBP ini, pertama adalah SK operator daripada SIPNBP, karena nanti perlu diupload SK operatornya. Kemudian yang kedua adalah NPWP. Nah, NPWP ini nanti akan dilakukan validasi. Jadi kalau kita sudah punya hak akses, sebentar ya. Bentar, saya coba cari dulu yang kira-kira KPH yang sudah punya hak akses. Oh, ya, ada passwordnya itu. Oke. Sampai mendaftar ke SIPNBP ada pertanyaan nggak, Pak? Mana ini dinas? Pak, halo? Ya. Dari dinas? Kita tunggu respon yang di ruangan, Mas. Oh, ini yang di ruangan ini, yang CDK itu ada di situ semua, Pak? Ya, betul. Sama dengan yang oke. Berarti Gang IPHPS. Oke, berarti nanti CDK-nya itu akan dikasih tugas untuk memberikan pendampingan ke IPHPS yang ada di wilayah kerjanya gitu, Pak ya? Ya, betul. Itu rencananya begitu. Iya. Oke, Pak. Sebenarnya kan ini ada satu pemegang yang sudah siap untuk memenuhi kewajibannya. Yang tadi yang kayu putih itu. Iya. Hanya ini kan mungkin fokusnya ke situ, misalnya begitu. Oke, kalau fokusnya ke situ. Jadi, sebentar, saya tanya dulu, Mas. Jadi untuk pemegang IPHPS, kewajiban itu apakah langsung ke SIPUHH ataukah masuk ke SIHBK tadi itu? Jadi gini, pertama-tama untuk hak aksesnya ya Pak ya? Ya. Untuk hak aksesnya, pertama daftar di SIPUH dulu, kemudian daftar di SIPNBP,
Nah, kalau sudah punya hak akses SIPNBP, hak akses SIPNBP bisa dipakai untuk login ke SIHBK. Gitu. Berarti urutannya adalah SIPUH, kemudian SIPUH, SIPNBP, SIPNBP, baru ke SIHBK. SIHBK, iya. Oke. Itu untuk pendaftarannya Pak ya, itu untuk pendaftarannya. Tetapi untuk pengoperasiannya kebalikannya Pak. Oh gitu. Untuk pengoperasiannya nanti dari SIHBK dulu, di SIHBK nanti entry data rencana produksi dan berapa yang diproduksi, kemudian laporan produksinya berapa. Kemudian nanti di SIPNBP kita akan melakukan pembayaran atas laporan produksi itu. Nah, selanjutnya di SIPUH nanti kita akan menerbitkan dokumen untuk pengangkutan kayu HHBK yang diproduksi itu. Kayak gitu, Pak. Oke. Ya. Nah, berhubung IPHPS ini kan nanti di SIHBK sama di SIPUH itu perlu tenaga teknis. Perlu tenaga teknis, Pak. IPHPS kan pasti tidak mempunyai tenaga teknis itu, Pak ya? Betul. Belum punya. Nah, mungkin bisa dimulai dengan pinjam pakai tenaga teknis yang ada di dinas itu, Pak. Oh gitu. Iya, jadi pemegang izin meminjam tenaga teknis di dinas. Kemudian kalau sudah ada penugasan dari dinas, pemegang izin bisa meminta ke kami untuk rekomendasinya seperti itu. Kalau misalnya mau ngurusganisnya butuh berapa lama itu kalau misalnya mau ganis sendiri gitu? Kalauganisnya pinjam pakai, kalau di kami kalau berkas lengkap langsung kita proses hari itu juga, Pak. Enggak, maksudnya itu kan ini pinjam pakai nih. Kalau misalnya enggak pakai, misalnya KTH itu mau punya ganis sendiri begitu. Oke, mau punya ganis sendiri. Nah, prosesnya berapa? Kalau rekomendasi biasanya kita kasih 6 bulan. Tetapi kalau mau punya sendiri, itu kan harus mengikuti diklat. Kalau sekarang kan uji kompetensi nih, Pak. Nah, kebetulan kan sekarang belum ada jadwalnya. Nanti mungkin kalau itu Pak Rasi nanti yang bisa jawab gitu, Pak. Oh iya, ya. Kalau masalah tenaga teknis seperti rencana diklat dan lain-lain, nanti mungkin Pak Rasi yang bisa menjawab kalau masalah itu, Pak. Kayak gitu. Mas, tadi yang kalau kayu putih itu berarti yang di input itu hasil kayu putihnya ya, bukan daun yang diolah ya? Hasilnya, Pak, maksudnya daunnya, Pak, berapa tonnya? Oh gitu. Bukan hasilnya, Pak. Iya. Bukan hasil, bukan minyak kayu putihnya, Pak, tetapi daunnya itu, Pak. Bahan bakunya. Berarti seluruh prosesnya itu berarti. Jadi dari mulai Jadi kan pastikan dari kelompok tani itu kan bahan bakunya dikirim ke industri ya. Kalau itu diolah sendiri. Oh, punya ini sendiri? Misalnya dulu. Punya mesin pengolah sendiri, Pak? Iya, misalnya punya mesin pengolah sederhana begitu misalnya. Berarti kan dia punya punya tempat pengolahannya gitu kan, Pak ya? Nah, untuk untuk dari kebunnya itu ke tempat pengolahannya pakainya SKS HHBK atas daun putih itu, kayu daun putih. Kayu daun ya. Nah, kemudian dari hasil pengolahan hasilnya kalau sudah bentuk minyak itu ya. Nah, ketika dijual itu bisa pakai nota aja kalau itu, Pak. Oke. Berarti
untuk penggunaan SI HBK dan seterusnya itu konteksnya adalah untuk proses pengangkutan dari kawasan hutan yang dikelola menuju ke industrinya. Iya, Pak. Iya. Jadi pembuatan laporan produksinya di SIHHBK, menerbitkan kode billing untuk bayar PSDH-nya di SIPNBP, kemudian menerbitkan SKA SHBK-nya untuk pengangkutannya di SIPUH-nya. Seperti itu, Pak. Jadi memang itu untuk di hulunya. Untuk kalau ke industrinya sudah pakai nota angkutan seperti biasa. Oke ya. Pak Eris, Pak Parasi, ini ada, halo? Ya, lanjut Mas. Halo? Oke, lanjut. Sudah terdengar. Halo? Ya, lanjut Pak. Halo? Halo Pak Parasi. Langsung aja Mas. Ini dari IPHPS ada yang nanyakan. Tadi kan, ya halo? Lanjut. Terkait tadi yang Ganis HBK apakah bisa pinjam pakai dengan Ganis yang kayu bulat atau kayu gergajian, rimba atau jati, bisa enggak? Boleh enggak? Karena nanti bisa pinjam pakai ke CDK. Makasih. Ini Pak Rasinya mana? Halo Pak Eris. Ya, gini Pak, kalau sebenarnya kan harusnya sesuai dengan kompetensinya ya. Misalnya apa namanya getah dengan getah, kemudian apa namanya resin dengan resin. Tapi kalau memang tidak ada, boleh dengan kompetensi HHBK lainnya. Misalnya adanya jipoktang, nggak apa-apa pakai jipoktang. Misalnya kayu putih pakai jipoktang, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah tidak ada sama sekali, tidak apa-apa pakai Ganis kualifikasi apapun lah. Yang penting bersertifikasi Ganis gitu. Jadi silakan Ganis CDK itu dipinjam pakai kan berarti. Kayu ya? Iya, nggak apa-apa lah Pak. Kalau emang nggak ada lagi. Berarti bisa ya? Iya. Alternatif terakhir. Iya, kalau emang tidak ada lagi. Ya karena di dinas itu kan tidak ada HBK, Ganis HBK, adanya Ganis kayu. Kalau memang bisa berarti nanti pinjam pakainya dengan yang di CDK gitu Pak. Iya. Makasih. Iya, pakai itu aja dulu Pak. Adanya dulu aja. Satu lagi tadi yang IPHPS ini kan kebanyakan HBK. Kalau HKM tadi IUP HHK ya. Kalau HBK-nya apakah bisa di menu SIPU-nya itu, Pak? Jadi SIPU-nya nanti kita apa namanya settingkan untuk HHBK SIPU-nya. Ada kayunya nggak atau HHBK semua? Kalau sebagian ada IPHPS yang kayu, cuman kan untuk saat ini kayunya itu masih yang tanaman perhutani, belum nanam. Belum nanam ya? Ya berarti sengon ada sengon. Sengon ya? Blora ya Pak? Yang blora ada sengon. Ada sengon, udah siap panen Pak? Baru nanam Pak. Oh baru nanam, ya udah. Baru 2 tahun. Berarti nanti IPHPS yang daftar semua kita sementara ini HBK dulu Pak ya outputnya. Nanti menu-menu HBK semua. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi Pak? Yang ini satu lagi untuk upload itu kan kelihatannya satu file ya. Itu iya, apakah
uploadnya file SK, NPWP jadi satu semua atau gimana? Jadi satu file. Jadi Formatnya PDF ya? ya PDF. Ini mau didaftarkan sekarang atau gimana, Pak? NPWP-nya belum ada, Pak. Oh, NPWP belum ada. Oke. Ya, Pak. Ini baru awal tahap pengenalan, jadi nanti kami mohon untuk tetap dibantu, didampingi, terutama IPHPS ini kan sudah berniat untuk membayar PSDH dari HPK, dari kayu, jadi nanti kami mohon tetap didampingi untuk selanjutnya, terutama ini kan awal belum daftar, nanti setelah itu kan pengoperasian juga. Ini ternyata tadi ada satu syarat yang wajib yaitu NPWP, dan ini Ganis nanti kan pinjam pakai dengan CDK, juga masih belum, sehingga belum bisa di-input, Pak, gitu. Dan juga ini ada beberapa IPHPS yang ikut kebetulan dari Pati dan Kendal. Untuk membayar ini kan perlu pengoperasian aplikasi, nantinya ke depan akan dibantu dengan CDK juga yang sebagai pinjam pakaiGanisnya gitu, Pak. Jadi mungkin sambil jalan, Pak ya, sambil jalan itu daftar dulu untuk SIPUH, SIPNBP-nya daftar dulu, Pak. Jadi daftar dulu SIPUH dengan SIPNBP sambil mungkin pinjam pakainya diproses. Kenapa seperti itu? Karena nanti di SIPNBP itu ada satu langkah namanya verifikasi NPWP. Nah, verifikasi NPWP itu yang verifikasi nanti dari Kementerian Keuangan. Kita tidak bisa memastikan gitu kan, apakah hari itu juga diverifikasi atau enggak gitu kan sama Kementerian Keuangan. Karena kalau misalnya hari itu kalau itu belum diverifikasi sama Kementerian Keuangan NPWP-nya, itu kita tidak akan bisa melakukan pembayaran PSDHDR nantinya. Jadi mungkin kan takutnya ada jeda seminggu, misalnya seminggu verifikasi seminggu, itu berarti kan ya, kalau dari sekarang itu kan ketika mungkin nantiGanisnya sudah siap, PNBP juga sudah terverifikasi. Jadi memang tahap awal yang harus didorong itu yaitu daftar di SIPUH dan SIPNBP dulu, sama SIHBK-nya. Itu dulu mungkin, Pak, yang perlu dimulai dari sekarang gitu, Pak. Untuk NPWP-nya ini atas nama perorangan atau KTH-nya? Kalau ada KTH-nya lebih baik KTH-nya, Pak. Ketua ya, berarti ketua atau kelompoknya? Belum punya. KTH-nya ada NPWP nggak, Pak? Saya nggak kurang paham juga. Kalau saya usul sih atas nama KTH saja. Kan cepat itu, cuma sehari jadi itu NPWP. Itu lebih bagus ya gitu, Pak. Kalau KTH ini kan kalau lembaga itu kan harus ada notaris. Nah ini kan KTH. KTH berarti kan apa ya? Belum akte notaris ya, Bu. Badan hukum. Ya nanti kami akan konsultasikan dulu, Pak. Iya, Pak. Saya juga kurang paham kalau masalah nanti gitu. IPHPS-nya yang ini nanti NPWP-nya untuk mengurusnya nanti. Iya. Mungkin untuk selanjutnya yang daftar SIPUH dan SIHBK ya. Kalau pakai izin IPHP saja bisa masuk enggak, Pak? Untuk daftarnya. Untuk daftarnya gimana, Pak? Kalau SIPNBP kan harus ada NPWP-nya. SIPNBP harus ada NPWP. NPWP kan belum ada. Nah ini untuk daftar yang SIPUH sama SIPUH juga perlu NPWP. NPWP juga. Iya. Ya. Berarti kami nunggu itu dulu ya, Pak ya? Iya, Baik. Berarti nanti untuk
Untuk saat ini mungkin kami belum bisa daftar dan proses selanjutnya. Jadi kami mohon nanti ini dibantu untuk aplikasi SIPUH syaratnya apa aja, aplikasi SIPNBP syaratnya apa aja, sama SIHBK syaratnya apa aja. Nanti kami untuk diproses di IPAPS-nya. Itu Pak, makasih. Oke, siap Pak ya. Pak Eris dan Ya. Mbak tadi siapa yang Mbak Rosa ya? Kalau bisa Ya. bisa di-share itu file-file bahannya itu biar kita bisa untuk pelajari, kita share ke peserta. Oke, siap Pak. Nanti saya sampaikan ke ini Pak ya filenya. Di situ bisa di-download. Di sana bisa di-download nggak Pak? Eris satu lagi. Ya. Pak Eris satu lagi. Untuk yang laporan produksi, ini kalau perhutani kan per petak ya. Iya. Kalau IPHPS gimana? Maksudnya per produksi untuk aja Pak? Input per produksi. Iya. Kan banyak, luasannya banyak gitu. Iya. Dari IPHPS itu kalau sampai berapa ratus hektar, itu per produksi atau per petak-petak gitu? Per produksi aja Pak, biar untuk sekalian. Inputnya. Per produksi aja. Oh, per produksi aja. Karena kalau per jenis ya? Per jenis. Iya, Kayak apa? per jenis. Singkong sendiri. Iya. Jagung sendiri gitu ya? Iya. Itu laporan produksinya per 15 hari atau per bulan atau gimana? Untuk inputnya? Maksimal ya kalau bisa jangan lewat bulan lah. Kalau bisa. Awal kalau bulan. Di bulan itu ada produksi langsung aja di LHP-kan. Ya, Kalau Mas Aris, produksi yang sudah 2 bulan, 3 bulan yang lalu gimana Mas Aris? 2 bulan, 3 bulan lalu sudah lewat ya? Ya udah di LHP-kan aja Pak. Di LHP-kan aja udah. Oh, di LHP-kan bulan sekarang gitu aja ya, bulan kapan masa SIPUH PNBP-nya aja ya? Iya, dianggap bulan ini gitu ya misalnya. Iya. Oh ya, siap. Daripada nggak dibayar Pak. Daripada nggak dibayar. Nah. Kan diputihkan juga nggak boleh toh. Oh jangan ya, Pak, jangan. Jangan Pak, yang penting ada bayar lah Pak. Oke, siap Mas Eris. Nah. Iya. Udah ini. Terus Mas Eris lagi ada diskusi di sini. Iya Pak, iya. Oke. Ini sama BPP apa udah? BPP udah. Mas Eris, ya. Mas Eris, Mas Dwi, Mbak Rosa, Mbak siapa lagi? Mbak Narsi, Parasi, terima kasih banyak. Maaf, beribu maaf, tadi ini acara mendadak. Hari ini kami sudah dapat gambaran, sudah dapat inilah teman-teman sudah mulai open. Kawan-kawan IPAPS Jawa Tengah insya Allah sudah mulai open untuk mau dah tanda tasjid, mau membayar sebagai kewajibannya. Akhir kata, mohon maaf dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, jangan sama-sama, kapok ya Mas Eris. Iya Pak, sama-sama Pak. Jangan kapok ya, ke depan lagi kami akan ngadu-ngadu lagi mendadak. Itu aja Mas Eris ya. Ya. Kami diskusi lagi di sini. Mas Eris boleh nggak apa-apa, maaf, boleh aja nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eris sampai gantung air.
Mas, kalau misalnya mau share materi bisa lewat chat itu, Mas. Ada file itu bisa di-upload, diunggah di situ. Materi di-upload Mas, Riz. Oke, sebentar Pak untuk materinya. Sebentar kita share. Aku kirim materi semua yang di kemarin. Iya, kirim di semua. Kirim ke? Di situ bisa. Oh ya. Di BPHP masih ada WFH, Pak Eris? Nggak ada Pak, masuk semua. Mantap. Bali sudah hijau, Pak, Bali. Langsung di drop ke situnya nih. Ya, sebentar. Mungkin materi di sharing sama Minta email Rosa. aja deh, entar. Atau bisa diketikkan alamat emailnya Pak, Oh, bisa. biar nanti kita emailkan aja untuk materinya. Google Drive soalnya. Ya. Itu ya di chat ya, alamat emailnya. Pak mungkin bisa ditutup aja Pak ini ya. Oh, siap. Nanti kita email. Ini kan sudah di chat ya Pak ya. Nah ini nanti materinya kita email ke alamat email itu Pak. Oke, terima kasih banyak atas kesediaan untuk menjadi narasumber di acara kami di LHK Prof Jawa Tengah. Iya, oke Pak. Sama-sama Pak. Waktu ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.